Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum mendengarkan novel Kekuatan Harvey York untuk Bangkit, jangan lupa like, share, dan subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4801. Apa? Melamun. Lina Chiba bergoyang. Wajahnya pucat. Dia adalah siswa top dan seseorang yang telah membaca buku. Secara umum, jika situasi seperti itu terjadi, itu berarti pasien sedikit sakit jiwa. Dan Lina Chiba yang belum menempati posisi teratas, sangat membutuhkan dukungan Pablo Chiba. Jika Pablo Chiba sakit jiwa saat ini, maka bukan hanya dia tidak bisa mengambil posisi itu. Terlebih lagi, saudara dan saudari yang telah lama mengamati perawatan dan statusnya. Saya khawatir mereka akan melompat keluar dan mencabik-cabiknya sesegera mungkin. Dan membiarkannya menderita akibat gangguan mental Pablo Chiba. Biarkan dia kehilangan segalanya. Dan bahkan menjadi tahanan. Memikirkan konsekuensi serius ini, Lina Chiba sedikit bergoyang dan hampir pingsan. Para eksekutif di sisi berlawanan dari panggilan video saling memandang dengan cemas. Dan mereka semua memiliki pemikiran sendiri ketika mereka mendengar berita itu. Tamparan. Lina Chiba menutup panggilan video dengan tergesa-gesa. Tetapi masih gelap di depan matanya. Para eksekutif berasal dari faksi yang berbeda dari keluarga Chiba di Shandong. Ini berarti bahwa gangguan mental Pablo Chiba mungkin tidak disembunyikan. Keluarga Chiba di Shandong akan penuh badai. Cepat temukan cara untuk menghubungi Uskup Ordas dari Divine Might Prison Tahta Suci Barat. Setelah beberapa saat, Lina Chiba dengan paksa menjadi tenang. Tetapi seluruh tubuhnya juga kedinginan. Tangan dan kakinya lemah. Dan dia bergegas ke kamar tidur ayahnya. Di kamar tidur, Lina Chiba melihat bahwa ayahnya, keluarga petinggi Shandong Chiba, mendukung Pablo. Sekarang meringkuk di sudut tempat tidur. Memegang bantal di tangannya. Terus-menerus melambai ke udara. Jangan datang ke sini. Jangan datang ke sini. Bukan aku yang membunuhmu. Dan bukan aku yang membunuh seluruh keluargamu. Dokter keluarga di sebelahnya pingsan di tanah. Jelas ketika dia ingin memeriksa situasi. Pablo Chiba langsung menjatuhkannya hingga pingsan dengan fast. Para pelayan di sekitar juga gemetar dan tidak berani maju. Ayah, apa yang terjadi padamu? Lina Chiba dengan cepat melangkah maju dan dengan paksa menekan bahu ayahnya. Lagi pula, dia juga seorang master yang telah berlatih seni bela diri. Jadi dia menghindari tinju dan bantal Pablo Chiba dan dengan paksa menahannya. Hantu. Aku melihat hantu. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi dalam mimpi. Mereka tidak akan membiarkan saya pergi di malam hari. Jangan biarkan aku pergi di siang hari. Pada saat ini, Pablo Chiba pucat dan berkeringat dingin. Dia masih menatap semua bagian ruangan. Seolah-olah ada hantu di tempat-tempat ini. Apa yang terjadi dengan ayahku? Siapa yang bisa memberitahuku apa yang salah? Lina Chiba melihat sekeliling dan berkata dengan tajam. Pengurus rumah tangga, keluar dari sini. Pengurus rumah tangga keluar dengan gemetar dan berkata dengan suara rendah. Nona, Tuan Chiba menderita insomnia dan tidak bisa tidur di malam hari selama 3 hari terakhir. Saya akhirnya tertidur di pagi hari dan bangun paling lama dalam 5 menit. Lalu dia mulai berteriak tentang hantu. Tidak ada yang bisa kita lakukan. Mendengar ini, wajah Lina Chiba menjadi semakin pucat. Dia memegang tangan ayahnya dan berkata dengan keras. Di mana Uskup Ordas? Cepat dan undang seseorang. Lebih cepat. Beri dia emas sebanyak yang dia mau. Selama dia bisa menyelamatkan ayahku. Pada saat ini, asisten wanita berambut pendek itu berkata dengan keras. Nona, Uskup Ordas ada di sini. Lina Chiba tampak gembira. Cepat, tolong.
Bab 4802. Setelah beberapa saat, sekelompok imam yang mengenakan seragam misionaris barat bergegas masuk. Beberapa dari mereka memegang salib dan terus-menerus melambai di dalam ruangan. Yang lain mengeluarkan cawan suci dan air suci. Dan dengan cepat menuangkan seteguk besar ke Pablo Chiba. Saat barang-barang ini habis, hanya ada cahaya putih redup pada yintang hitam Pablo Chiba. Dan kemudian dia sering terbangun dan sadar kembali. Hanya saja meski begitu, Pablo Chiba, yang selalu seperti naga di antara orang-orang, basah oleh keringat dingin saat ini. Seluruh tubuhnya gemetar, dan jelas betapa takut dan sakitnya dia barusan. Melihat adegan ini, Lina Chiba tiba-tiba teringat apa yang dikatakan Harvey York hari itu. 3 hari kemudian, aku tidak bisa tidur di malam hari. 5 hari kemudian, Dave Wright. Setelah 7 hari, anggota badan menjadi lemah, seolah lumpuh. Setelah setengah bulan, saya meninggal karena kelelahan dan kelelahan. Awalnya, Lina Chiba berpikir bahwa kata-kata Harvey York hanyalah omong kosong. Itu adalah ventilasi yang panik setelah seorang badut yang melompat ke balok itu terbuka. Namun di luar dugaan, 2 gejala pertama yang dia sebutkan sebenarnya cocok dengan situasi ayahnya saat ini. Meskipun Lina Chiba mengetahuinya, Feng Shui tradisional negara Ha adalah sesuatu yang menipu orang. Mungkin kebetulan bahwa ayahnya mengalami situasi ini. Namun, mengingat betapa buruknya nasibnya jika ayahnya benar-benar mengalami kecelakaan. Jadi pada saat ini, Lina Chiba tiba-tiba merasa bahwa dia harus memberi Harvey York, pembohong, kesempatan. Di satu sisi, itu harus dipersiapkan. Di sisi lain, itu untuk menunjukkan kepada ayahnya bahwa dia bisa meruntuhkan wajahnya demi keselamatannya dan menghubungi orang kelas bawah tanpa rasa malu. Memikirkan hal ini, Lina Chiba akan tergerak oleh kesalehan berbaktinya. Anu, Anda bertanggung jawab untuk menghubungi Mandy Zimmer. Lina Chiba menatap asisten wanita berambut pendek di sampingnya. Wajahnya yang halus dan seperti batu giok penuh dengan arogansi dan dingin. Anda memberitahu Mandy Zimmer, demi menjadi keturunan dari 10 keluarga teratas. Aku akan berbelas kasih dan memberinya kesempatan. Selama Master Feng Shui yang dia bawa hari itu, meskipun itu bisa memainkan peran kecil, saya akan mempertimbangkan untuk menandatangani kontrak yang dia kirimkan kepada saya. Katakan padanya bahwa ini adalah satu-satunya kesempatan yang kuberikan padanya. Dan ini juga kesempatan terbaik. Biarkan dia menghargainya. Meskipun Anu sedikit terkejut, dia masih dengan patuh melangkah mundur dan melakukan panggilan telepon. Hari berikutnya, pintu aula Jifu dibuka tepat waktu. Tapi hari ini berbeda dari biasanya karena semua tamu yang mengantri untuk mendapatkan nomornya sudah pergi. Di pintu gerbang, ada 4 atau 5 Mercedes-Benz G besar yang terus menderu. Ada pola indah di tubuh hitam, yang terlihat sangat arogan dan mendominasi di bawah sinar matahari pagi. Pangeran Sidu, yang bertugas membuka pintu, sedikit menyipitkan mata dan tanpa sadar menyadari bahwa kelompok orang ini luar biasa. Tak lama kemudian, pintu mobil terbuka. Dan selusin pria kekar berjas hitam dan kacamata hitam berjalan turun. Ada juga beberapa orang barat di dalam. Segera setelah itu, Mercedes-Benz Big G di tengah dibuka oleh orang asing. Seorang wanita berambut pendek mengenakan channel dan kacamata emas berjalan perlahan pada saat ini. Dia memiliki arogansi yang mendominasi, arogan, dan superior di sekujur tubuhnya. Orang ini adalah asisten pertama Lina Chiba dari keluarga Chiba di Shandong, Anu. Dia menyipitkan matanya yang halus dan melihat tanda di depannya. Dan berkata dengan ekspresi jijik, Jifu Tang. Benar saja. Ini adalah tempat untuk penipu. Bab 4803. Ketika dia mengatakan ini,
Anu tampak menghina. Meskipun dia hanya asisten pertama Lina Chiba, dia juga menganggap dirinya lebih unggul. Ketika berjalan di dunia bisnis pada hari kerja, banyak kepala keluarga kelas 1 dan 2 harus menghormatinya ketika mereka melihatnya. Namun tak disangka, kali ini ia berinisiatif untuk menghubungi Mandy Zimmer, kepala rumah tangga ke-9 yang turun-temurun. Siapa yang berani menolak permintaannya? Kepala cabang ke-9 benar-benar mengira dia adalah keturunan langsung dari keluarga Jin di Mordu. Beri dia kesempatan. Berikan wajahnya. Minta dia menyewa pembohong. Beraninya dia menolak. Dan karena penolakannya, dia benar-benar ingin datang ke gang sekecil itu. Ini tidak sesederhana kehilangan identitas seseorang. Itu hanya mempermalukan diri sendiri. Memikirkan hal ini, Anu bahkan lebih tidak senang. Dia mengabaikan Pangeran Sidu, yang sedikit menyipitkan mata saat ini, tetapi memimpin sekelompok pria berjas dan bergegas ke aula-aula Jifu. Yuli Sidu yang sedang membersihkan, melihat sekelompok orang ini masuk, dan tidak menghentikannya, tetapi menawarkan teh dengan sopan. Hanya demi biaya. Teh yang digunakan di Jifutang jelas merupakan teh yang populer. Ini membuat Anu, yang terbiasa dengan pakaian brokat dan makanan giok, semakin meremehkan. Dia bahkan tidak melihat ke arah Yuli Sidu. Tetapi dengan lambaian tangannya, dia menjatuhkan teh yang akhirnya dia buat, langsung ke tanah. Kemudian, di tengah suara dentang pecahan porselen, mata Anu tertuju pada Harvey York, yang sedang melihat cerita berusia seabad di balik meja. Nama keluarga adalah York. Wanita kami mengatakannya. Dia memutuskan untuk memberimu kesempatan untuk berekspresi dan memberimu kesempatan untuk memeluk pahamu demi keluarga Jin di Mordu. Saya harap Anda tahu betapa beruntungnya Anda. Sekarang kamu segera berkemas dan pergi bersamaku ke Huilong Bay Villano. 5. Saat berbicara, Anu hampir menatap orang dengan hidungnya. Nada suaranya sembrono dan matanya menghina. Pada saat ini, seolah-olah dia memberi kepada Harvey York. Tampaknya makam leluhur keluarga Harvey York tidak memiliki 10 atau 8 asap biru. Dan mereka tidak memiliki kesempatan untuk memeluk paha keluarga Chiba di Sandong. Sean Gao, Daniel Oval, Matteo Oliveira dan yang lainnya, yang berjongkok di samping untuk sarapan. Semua saling memandang dengan ekspresi aneh ketika mereka mendengar kata-kata itu. Mereka tidak bisa membayangkan bahwa, sampai sekarang, masih ada orang bodoh seperti itu di Jinling yang berani datang ke pintu dan memberikan instruksi kepada Harvey York. Mungkinkah mereka tidak tahu? Apakah Tuan Muda York memiliki lebih banyak ternak daripada dia? Tadi malam, bahkan wajah-wajah tokoh besar seperti Damien Chiba dan Fernando Weiner digembungkan oleh Tuan Muda York. Bahkan Araceli Hoffman tidak langsung breakout karena takut. Benar-benar ada kata mati dalam kamus untuk wanita sombong yang datang entah dari mana. Maaf. Kami akan tutup selama 1 hari ini dan tidak akan menerima tamu. Harvey York mengambil teh dan menarik napas. Dia secara alami mengenali wanita berambut pendek itu. Juga, kami menjatuhkan teh dari Yuli Sidu Chong kami. Dan menghancurkan porselen tempat pembakaran resmi dinasti Song kami. Ingatlah untuk keluar dari sini setelah kehilangan uang. Yuli Sidu. Pergi dan keluarkan tagihan sebelumnya. Mendengar ucapan Harvey York, Yuli Sidu langsung berlari ke belakang panggung untuk mengambil tagihan. Adapun Pangeran Sidu dan yang lainnya, mereka mengeluarkan ponsel mereka satu persatu dan mulai mengirim pesan teks. Lagi pula, semua orang bisa melihat bahwa Harvey York sama sekali tidak berniat memberikan wajah kepada Anu. Bagaimana jika wanita berpandangan pendek ini mendapat masalah untuk sementara waktu dan menghancurkan Jifu Hall yang setengah dihias? Meskipun setiap kali seseorang membayar beberapa kali lipat,
Kompensasi untuk proyek dekorasi Jifutang beberapa kali lebih banyak daripada bisnis harian Jifutang. Tapi Harvey York sudah memberikan perintah kematian kali ini. Dan dekorasinya harus selesai dalam waktu setengah bulan. Jadi tidak peduli apa. Saya tidak bisa membiarkan pria yang tidak memiliki mata panjang menghancurkannya. Bab 4804. Anu mendengar kata-kata Harvey York. Dan pada saat ini, dia langsung marah. Dia memberinya kesempatan dengan kebaikan yang besar. Tetapi dia tidak menghargainya. Wajahnya tenggelam. Dia menatap Harvey York. Dan berkata dengan suara dingin, "York, berhenti berpura-pura di sini. Tidakkah kamu tahu bahwa aku memberimu kesempatan ini karena kamu beruntung dalam 3 kehidupanmu? Dan kuburan leluhurmu yang berasap hijau. Apakah kamu tahu bahwa jika kamu melewatkan kesempatan seperti itu, kamu akan bereinkarnasi 18 kali. Dan kamu tidak akan memiliki keberuntungan yang sama. Apakah kamu tahu siapa Tuan Chiba? Dia adalah kepala dari 10 keluarga teratas. Keluarga Chiba di Shandong. Pengaruhnya hadir sepanjang musim panas. Dan bahkan di seluruh dunia. Apakah Anda tahu betapa terhormatnya bagi Anda untuk memiliki kesempatan membantunya melihat gambar? Selama kamu dapat memiliki efek sekecil apapun, kamu akan menjadi terkenal dan mendapatkan sumber daya dan pengakuan yang besar. Selain itu, kamu akan mendapatkan bayaran 9 digit. Apakah Anda tahu berapa banyak itu? 100 juta. Setelah mengatakan ini, Anu menjadi semakin bangga. Orang-orang. Anda bahkan tidak bisa melepaskan kesempatan dan uang demi harga diri dan martabat yang tidak masuk akal. Yang paling penting adalah, jangan abaikan pujian. Karena orang yang tidak tahu cara mengangkat sering mati dengan menyedihkan. Jelas. Di mata Anu. Harvey York. Bajingan ini. Hanya untuk beberapa wajah ilusi. Jadi dia tidak tahu bagaimana menyanjungnya. Untuk lebih serius tentang diri Anda, Master Feng Shui semacam ini yang berpikir dia memiliki kemampuan harus segera berlutut. Maaf. Keluarga Shandong Chiba Anda tidak memiliki wajah dengan saya. Aku juga tidak tertarik pada uang. Harvey York membalik-balik selama berabad-abad. Jika Anda kehilangan uang, keluarlah. Jika dia tidak memperhitungkan bahwa dekorasinya sudah setengah jalan. Dan jika itu rusak, dia harus memulai dari awal lagi. Harvey York akan membiarkan Edwani Yorkie menamparkan semua orang dan menamparkan mereka semua. York, apakah kamu benar-benar berpikir bahwa kamu memenuhi syarat untuk menolakku? Mata Anu menjadi lebih dingin dan lebih dingin. Dan kata-katanya adalah ancaman 3 poin. Penghinaan 3 poin. Dan bos 4 poin. Biarkan saya memberi tahu Anda. Feng Shui hari ini. Anda harus melihatnya. Anda harus melihatnya jika tidak. Jika kamu patuh, maka kamu juga dapat menikmati perawatan VIP. Jika kamu tidak patuh, jangan salahkan aku karena membiarkan seseorang mematahkan kakimu dan membawamu. Juga, karena ketidaktahuanmu, keluarga Mandy Zimmer juga membayarnya. Keluarga Shandong Chiba kami akan melakukan apa yang kami katakan. Sederhananya. Bahkan di Jinling, panggilan telepon dari kami dapat mematikan Anda dan membiarkan Anda masuk penjara. Jelas. Anu telah menjadi pelayan keluarga Chiba di Shandong begitu lama. Pertama kali dia bertemu seseorang yang tidak berani menunjukkan rasa hormat kepada keluarga Chiba di Shandong. Bagaimanapun, ini untuk Tuan Chiba. Banyak orang telah berlutut di gerbang rumah Shandong Chiba sepanjang hidup mereka. Dan mereka tidak akan pernah mendapatkan kesempatan seperti ini. York yang bermarga masih arogan di sini. Duduk di tanah dan menaikkan harga. Mengabaikan promosi. Mendorong 3 dan 4. Apakah Anda ingin mencari kematian karena begitu keterlaluan dan tidak memberi muka? Harvey York mengabaikan Anu. Tetapi pada saat ini Yuli Sidu keluar.
menamparkan tagihan di atas meja kopi, dan berkata dengan dingin, 10 juta. Kamu bisa keluar dari sini setelah membayar. Anda melihat Harvey York menjadi sombong. Para pelayannya juga begitu mengabaikan pujian. Pada saat ini, Anu benar-benar akan meledak. Namun, mengingat perintah yang diberikan oleh nona mudanya, pada saat ini, Anu masih menahan kesombongan bahwa dia akan meledak kapan saja. Bab 4805. Set. Anu mengeluarkan buku ceknya, menuliskan nomor, dan meletakkan cek di atas meja. Berpura-pura. Teruslah berpura-pura. Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan beberapa keuntungan terlebih dahulu? Bukankah kamu hanya ingin mendapatkan uang terlebih dahulu? Berpura-puralah seolah-olah kamu sangat arogan dan sombong. Pada saat ini, Anu mencibir. Lihat dengan jelas. Ini 10 juta. Aku tidak peduli apakah porselenmu asli atau palsu. Itu cukup untuk membayar. Bisakah kita pergi sekarang? Ayo. Jangan buang waktuku. Apakah kamu tidak tahu bahwa wanita tua itu memiliki jutaan dolar per menit? Jelas. Anu, yang merupakan asisten pertama Lina Chiba, memandang rendah orang-orang tingkat rendah seperti Harvey York yang berpura-pura turun dan menaikkan harga. Orang-orang ini sama sekali tidak tahu konsekuensi bencana apa yang akan ditimbulkan dengan duduk di tanah di depan keluarga Chiba, menaikkan harga dan berpura-pura menjadi sok. Tidakkah kamu tahu bahwa mengetahui keluarga Chiba, memberikan wajah keluarga Chiba dan membiarkan Tuan Chiba berhutang budi, mungkin itu bisa membantumu membangun keluarga kaya. Hal semacam ini tidak bisa dilihat. Tidak heran orang seperti ini hanya bisa menjadi pembohong sepanjang hidupnya. Tepat ketika Anu sangat menghina Harvey York, Yuli Sidu di samping berlari ke Pangeran Sidu dan yang lainnya dan mulai duduk dan minum teh. Saat itu, kelompok mereka jauh lebih arogan daripada Anu saat ini. Dan tidak semua dari mereka bengkak oleh wajah Harvey York. Melihat seseorang yang begitu bodoh memprovokasi Harvey York hari ini, Yuli Sidu dan yang lainnya secara alami ingin melihat pertunjukan yang bagus. Bahkan untuk menonton pertunjukan dengan lebih nyaman, Yuli Sidur membuat secangkir teh langka untuk dirinya sendiri, menyipitkan matanya dan menikmatinya. Pada saat ini, Harvey York melihat cek, lalu melirik Anu dengan ringan, dan berkata, "Oke, uang kompensasi telah diterima. Kamu juga bisa keluar. Nama keluargamu adalah York. Kamu tidak tahu cara menulis karakter mati." Melihat Harvey York dengan tenang menyerahkan cek kepada Yuli Sidu, dan kemudian melanjutkan membaca buku Centennial, Anu sangat marah pada saat ini. Dia merasa bahwa ini adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia bertemu orang seperti itu yang tidak tahu bagaimana hidup atau mati. Jari-jarinya mendarat di dahi Harvey York, dan dia minum lagi dan lagi. "Apakah kamu pikir jika aku datang untuk mengundangmu, kamu bisa menamparkan wajahku sesuka hati? Kamu bisa berhenti memberiku muka. Oke. Karena aku sudah memberitahumu dengan suara yang bagus. Kamu tidak ingin memberikan wajahmu. Kalau begitu jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu." Setelah mengatakan itu, Anu menepukkan jarinya dan berkata dengan dingin, "Patah kaki anjing itu dan bawa pergi." Setelah berbicara, dia berbalik dan bersiap untuk pergi. Lebih dari selusin pria berjas semuanya memutar leher mereka saat ini, membuat suara klik, dan kemudian mencibir dan melangkah maju. Harvey York berkata dengan ringan, "Apakah Anda mendengarnya? Patahkan kaki anjing itu dan buanglah." Pangeran Sidu adalah orang pertama yang berdiri dan berkata dengan keras, "Kerja." Edwani Yorki, yang sedang minum teh, meliriknya dengan tatapan jijik dan terlalu malas untuk melakukannya. Sidu Ge juga melirik Pangeran Sidu dan mengabaikannya. Daniel Oval, Sean Gao dan yang lainnya juga setengah tersenyum. Pangeran Sidu tampak malu.
Dan kemudian dia berdiri dengan tongkat. Dan kemudian menghalangi di depan orang-orang berjas itu. Sekelompok pria berjas semuanya sedikit terpana. Seorang pria dengan tongkat berdiri di depannya. Apa yang dia lakukan? Sentuh porselen atau mati. Akibatnya, Pangeran Sidu memiliki ekspresi kebencian di wajahnya. Apakah Anda ingin datang satu persatu? Pertempuran roda. Atau apakah Anda ingin pergi bersama dan bertarung dalam kelompok? Arogan dan mendominasi. Hanya dapat dikatakan bahwa itu layak menjadi seorang pria. Terima kasih sudah menonton. Cerita novel kekuatan Harvey York untuk bangkit. Sampai ketemu lagi di cerita novel selanjutnya.